Perkenalkan, saya Renaldi Septian. Saya yang akan mengisi sharing materi hari ini. Saya akan bawakan materi tentang pH, DO, dan conductivity meter dari SI Analytics. Cuman ini alatnya teh bisa-bisa gitu, jadi nggak multi parameter. Tapi sebelum ke sana, kita belajar dulu dasar dasar teori, terus produk dari SI Analytics-nya, target pasar, dan nanti ada pemakaian dan kalibrasi. Uh, yang pertama ada deometer. Dasar teorinya merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen terlarut di dalam air atau larutan. Nilai oksigen terlarut di dalam air akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor suhu dan juga kandungan zat-zat organik yang ada di dalamnya. Kualitas air yang bagus biasanya akan memiliki nilai DO yang tinggi. Sebaliknya, jika air yang sudah tercemar, kandungan DO-nya akan rendah. Gitu. Nah, penggunaan deometer banyak dibutuhkan untuk bidang perikanan, kualitas air bersih, dan segala hal yang menyangkut penggunaan air untuk kehidupan. Alat ini bekerja dengan sistem digital, sehingga cukup mudah dan simpel untuk digunakan. Pengukuran oksigen terlarut di dalam penelitian sebelum adanya alam deometer tersebut biasanya dilakukan di laboratorium dengan metode analisa yang biasanya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Di samping itu, bahan-bahan kimia yang dipakai juga lebih banyak sehingga lebih mahal. Dengan adanya deometer tersebut, semua menjadi lebih mudah dengan waktu yang sangat singkat dan biasanya lebih murah. Gitu. Nah, selanjutnya ada pH meter. Ini mah secara general aja, tiga-tiganya adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengukur pH suatu cairan. Sebuah pH meter terdiri dari sebuah elektrod yang terhubung ke sebuah alat elektronik yang mengukur dan menampilkan nilai pH. Alat ini sangat berguna untuk industri air minum, laboratorium, akuarium, industri pakaian, terutama batik dan pewarnaan pakaian. Itu terakhir, ada conductivity meter. Conductivity meter adalah alat untuk mengukur nilai konduktivitas listrik suatu larutan atau cairan. Nilai konduktivitas listrik sebuah zat cair menjadi referensi atas jumlah ion serta konsentrasi padatan atau TDS yang terlarut di dalamnya. Prinsip kerja konduktivity meter menggunakan persamaan elektrod di mana besarnya tegangan listrik ditentukan oleh sistem besar arus listrik adalah parameter yang diukur serta konstanta didapatkan sebelumnya dari proses kalibrasi konduktivity meter dengan menggunakan larutan yang diketahui nilai konduktivitas spesifiknya. Nah, ini ada yang produk dari SI Analytics-nya. Kurang lebih semuanya seperti ini. Maksudnya kan ini ada 3 alat yang saya jelaskan. Ada 745, 845, 945. Kurang lebih semuanya tuh bentukan alatnya tuh kayak gini. Cuman fungsinya beda-beda gitu kalau misalkan ini. Jadi nggak multi parameter gitu. Biasanya nih biasanya orang-orang carinya yang multi parameter gitu sih, jarang yang kayak gitu. Nah, ini untuk spesifikasi deometer yang 745. Jadi kalau seri depannya 7 tuh biasanya buat deometer, kalau di gitu. Bisa dilihat sendiri spesifikasinya kayak gimana untuk deometer. Selanjutnya ada pH meter dari SI kayak gini. Lalu ada yang conductivity meter. Nah, ini ada ini membuat device-nya ya secara general aja sih. Gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan di SI Analytics ini untuk seri yang akhirannya 45 ini ada beberapa varian kalau misalkan mau beli di SI gitu. Ada yang udah include kayak satu set gitulah, ada juga yang enggak, ada juga yang kayak device-nya aja gitu. Ini ya.
Nah, selanjutnya ada kayak target pasarnya, mungkin teman-teman udah lebih expert ya kalau jualan yang kayak gini, karena saya belum pernah jualan produk SI. Yang bisa saya perkirakan target pasarnya tuh mungkin baru segini gitu. Industri bahan-bahan kimia, industri farmasi, pengolahan air limbah, air minum dalam kemasan, makanan, tekstil, dan cat. Mungkin teman-teman bisa ada yang nambahin nanti. Nah, terakhir dari saya ada tips and trick kalibrasi dan penggunaan pH meter. Karena materi selanjutnya pun di minggu depan akan kurang lebih sama seperti ini. Tips and tricknya minggu sekarang pH meter, mungkin minggu depan TOC bakal yang DO meternya teh gitu. Nih kalau misalkan kalibrasi dan penggunaan pH meter seperti yang pernah kita lakukan di sekolah dulu, mungkinnya karena saya kurang pernah menggunakan pH meter di saat kerja. Saya pernahnya di sekolah, jadi seingatnya saya aja gitu. Sebelum pertama adalah hidupkan pH meter. Setiap pH meter bisa jadi memiliki tombol yang berbeda untuk menghidupkan pH meter. Silahkan baca manual pH meter masing-masing. 2. Bersihkan probe atau elektrod. Anda tidak boleh membersihkan elektrod dengan air keran, melainkan dengan air destilasi, karena akan mempengaruhi si pH-nya. Terakhir, siapkan buffer pH. Nah, kalibrasinya letakkan elektrod Anda pada buffer dengan nilai pH 7.01, lalu mulai pengukuran. Biarkan pembacaan pH stabil dengan mendiamkannya 1-2 menit. Tetapkan nilai pH sesuai buffer pH Anda setelah Anda mendapatkan pembacaan yang stabil. Bersihkan elektrod Anda dengan air destilasi. Jika ingin kalibrasi lebih dari 1 titik, lakukan kembali kalibrasi pada buffer dengan nilai pH lain, misalkan 4,01, atau biasanya satu lagi yang 10.01. Biarkan pembacaan pH stabil. Tetapkan nilai pH sesuai buffer pH. Setelah Anda mendapatkan pembacaan yang stabil, bersihkan elektrod pH meter Anda. Nah, terakhir ini mah kayaknya udah pada bisa menggunakan pH meter. Ambil sampel cair yang mau diukur kadar pH-nya. Nyalakan dengan menekan tombol on pada pH meter. Masukkan pH meter ke dalam wadah yang berisi air yang akan diuji. Pada saat dicelupkan ke dalam air, skala akan bergerak acak. Tunggu sampai konstan atau tidak berubah-ubah. Nah, hasilnya akan terlihat di display. Paling gitu aja sih presentasi dari saya.